Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Pada kali ini kita akan membahas tentang protokol multimedia dan quality of service-nya. Pada akhir pertemuan ini diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan tentang protokol multimedia dan kualitas layanannya ya. Ada beberapa materi yang akan disampaikan meliputi protokol jaringan multimedia, arsitektur berlapis, perbedaan OSI network layer dan TCP/IP layer, karakteristik multimedia dan multimedia streaming. Oke, pada sistem multimedia terdistribusi ya, itu dibutuhkan protokol jaringan yang mengaturnya. Agar apa? Agar kerja dari jaringan komputer dapat mendeliver ya paket data multimedia dengan baik gitu. Nah, untuk mengingat kembali apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah seperangkat komputer otonom yang secara eksplisit terlihat ya dan terhubung satu sama lain. Tipe jaringannya sendiri ada LAN, ada MAN, ada WAN ya, wireless network. Sebenarnya ada lagi yang wireless WAN ya, GSM itu, wireless LAN dan wireless PAN contohnya. Bluetooth. Untuk local area network ini adalah jaringan kecepatan tinggi pada suatu lingkungan yang lokal ya. Sedangkan untuk MAN dia untuk node yang terdistribusi dalam jarak jauh, biasanya suatu kota atau suatu daerah besar. Sedangkan yang WAN, contohnya internet yang biasa kita pakai sehari-hari, dan wireless network, peralatan end user untuk mengakses jaringan dengan menggunakan transmisi radio pendek atau sedang ya. Baik, tadi tentang tipe jaringan komputer secara umum. Di sini kita bisa lihat perbedaan dari range, bandwidth, dan latency-nya. Untuk arsitektur protokol berlapis, sebelumnya kita ingat kembali definisi protokol itu adalah persetujuan tentang bagaimana komunikasi diproses antara dua node ya. Nah, protokol jaringan yang paling umum digunakan sekarang ini adalah protokol jaringan berbasis IP atau Internet Protocol. Kita akan lihat di sini gambar arsitektur protokol multimedia berlapis. Tiap layernya menerapkan suatu protokol tertentu ya. Nah, lalu data dari tiap layer akan diformat sesuai dengan protokol N-nya ya. Layer N suatu node akan berkomunikasi dengan layer N pada node lainnya, dan antar layer saling berinterkoneksi dengan menggunakan N service. Di sini arsitektur dari node A itu harus memiliki arsitektur yang sama dengan node B ya. Untuk protokol OSI sendiri, dia adalah protokol referensi yang digunakan oleh pengembang perangkat komputer dan jaringan ketika mengembangkan perangkat untuk jaringan. Di bagian kanan kita lihat ada perbedaan antara OSI model dan TCP/IP model ya. OSI layer terdiri dari 7 lapisan. Lapisan dasarnya itu fisikal dan lapisan paling atas adalah application. Sedangkan di TCP/IP model lapisan paling bawahnya itu adalah network access. Lapisan paling atasnya adalah application. Nah, sekedar mengulang kembali ya. Mungkin ada di mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer ya. Kalau di layer application ini itu antar muka
dengan user ya. Dia memungkinkan akses ke layanan jaringan yang mendukung aplikasi. Kalau kita lihat contohnya itu HTTP, FTP ya, SMTP, LTP, Korba ya, dan lain sebagainya. Sedangkan di lapisan presentation, di sini menerjemahkan dari format aplikasi ke format jaringan. Di layer presentation ini juga semua format yang berbeda pada lapisan akan diubah ya menjadi format umum yang dapat dimengerti oleh model OSI lainnya. Contohnya pada SSL ya. Di bagian session itu mengatur siapa yang dapat mengirim data. Error detection dan recovery juga ada di sini, contohnya untuk gateway ya. Dan di lapisan transport itu mengatur flow control antar proses ya. Lalu ada mekanisme error controlnya untuk setiap transmisi paket data. Contohnya TCP, UDP ya, TCP dan gateway. Lalu lapisan network ini akan menerjemahkan alamat logika jaringan ke alamat fisiknya ya. Jadi bertanggung jawab terhadap pengalamatan, mengatur masalah jaringan kayak paket switching. Terus kalau routernya nggak dapat mengirimkan data frame ya yang lebih besar misalnya, maka lapisan jaringan harus dapat memecah frame menjadi unit yang lebih kecil. Nah, ini terjadi di jaringan di lapisan network ya. Contohnya IP atau ATM ya, asynchronous transmission mode, atau di routernya. Lalu ada data link ya. Pada lapisan data link ini akan mengubah paket data menjadi bit terbuka. Paling dasarnya ada lapisan fisik. Jadi mengirimkan bit stream sepanjang media komunikasi fisik, ada mendefinisikan kabel, NIC dan aspek-aspek fisik. Definisikan teknik untuk mengirimkan bit stream ya, pakai amplitude modulation sama frekuensi modulation. Misalnya pakai fiber optik ya buat sinyal dan gelombangnya pakai wireless. Contohnya ada repeater, ada hub ya, dan sebagainya. Ini hanya pengulangan. Mungkin kalian sudah dapat di mata kuliah jaringan komputer. Lalu kita lihat protokol pada jaringan komputer ya. Ada terdapat beberapa protokol pada setiap layernya. Di sini contohnya protokol yang terdapat dalam setiap layer model OSI pada protokol TCP/IP ya. Tadi ada protokol TCP, ada UDP, ada protokol HTTP. Nah, pada protokol TCP ya, ini menyediakan komunikasi logika antar proses aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda ya. Ada dua protokol ya, TCP Transmission Control Protocol dan UDP User Datagram Protocol. Kalau protokol TCP dia menyediakan layanan transport connection oriented dan reliable. Ada pengecekan error di situ ya. Biasanya pakai mekanisme acknowledgement. Dijaga urutan message-nya, lalu ada segmentasi data stream dari lapisan aplikasi sama komunikasi duplex dalam arti dua arah. Nah, tapi protokol TCP ini tidak cocok untuk protokol multimedia karena kalau misalnya pakai protokol TCP, ini TCP akan menghentikan pengiriman data jika terjadi kemacetan kan. Lalu tidak real time juga. Nah, selain itu terjadi timbal balik nih dari penerima ke pengirim jika pengiriman sukses ya. Pada multimedia gitu ya. Lalu dapat menyebabkan jitter ya atau perbedaan waktu antara waktu keberangkatan dan kedatangan. Kita lanjutkan di bagian 2 ya untuk protokol UDP dan HTTP.